Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7 ayat 178 suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdillah orang, man itu orang yang yahdillah Allah beri hidayah. Fahuwa maka dia muhtadi, orang yang mendapat hidayah. Jadi barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Ya, jadi dalam kata lain, orang yang Allah beri petunjuk baru dapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika maka mereka itu mereka al-khasirun, orang-orang yang rugi. Ibnu Jarir menyatakan al-hidayah wal idlal biyadillah. Hidayah dan idlal lawan dari hidayah, penyesatan itu di tangan Allah. Ya, menginspirasi hidayah, memberi inspirasi untuk sesat di tangan Allah. Wal muhtadi huwas salik sabilal haq. Yang namanya muhtadi adalah orang yang melampah di jalan yang benar. Jadi inspirasinya itu dari Allah, pelakunya memang orang. Ya, yang memberikan inspirasi sehingga orang itu benar, itu Allah. Nah, ini yang enggak enaknya yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan. Berarti kan pelakunya Allah. Ya, kalau dalam bahasa Arab yudlil itu fa'ilnya, pelakunya Allah. Ar-raqib qastal muhijjah fi dini, yaitu orang yang menunggangi jalan yang berhujjah dalam masalah agama. Ya, man hadallah, orang yang Allah berikan hidayah padanya. Fawaffaqahu li isabati, maka Allah memberikan taufik. Taufik itu kecocokan untuk nenggeli, kalau bahasa Jawanya itu ngepas. Ya, jadi orang yang Allah beri inspirasi sehingga bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki adalah Allah. Wadhal man khadahallah, sementara orang yang sesat adalah orang yang Allah hinakan. Falam yuwaffiqhu li ta'ati, Allah tidak memberi petunjuk, taufik namanya, untuk ketaatannya. Wa man fa'ala Allah dzalika fa huwa khasir, maka barang siapa yang Allah perlakukan padanya seperti itu, fahuwal khasir, dia adalah orang yang rugi. Ya'nil halik,
artinya hancur. Wa fil ayat yaqulu sam'ani dalilun ala qadariyah. Kata As-Sam'ani ini menjadi dalil bagi pendapat qadariyah. Ya. Haitsu nusibal hidayah wa dalal ila fi'lih min ghairi sabab. Ini menjadi dalil atas qadariyah. Jadi qadariyah itu berpendapat segala yang kita derita itu adalah perbuatan kita. Jadi ini menjadi dalil penyangkalan gitu ya. Jadi penolakan terhadap qadariyah. Sebab ayat ini mengatakan barang siapa yang dapat hidayah, barang siapa yang Allah tunjukkan hidayah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Haitsu nisabil hidayah wa dhalal ila fi'li. Karena mereka berpendapat hidayah dan sesat itu akibat orang itu sendiri. Kata qadariyah. Jadi di panggung mengenai kalam, mengenai qadar, ini ada dua. Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Dua-duanya punya pendapat yang ekstrim berbeda. Kata Jabariyah, semua yang kita lakukan baik buruk itu kemauan Allah. Qadariyah berpendapat sebaliknya. Kita adalah tuan bagi nasib kita sendiri, bukan Tuhan ya. Kita adalah tuan bagi nasib kita sendiri. Kalau kita mau benar, jadi yang benar. Kalau kita mau nggak benar, ya jangan jadi orang benar. Baik buruk di tangan kita. Nah, begitu pendapat qadariyah. Nah, tapi kalau Jabariyah nggak bisa. Ya. Ada lagi yang berpendapat, ulama yang mengatakan, terus bagaimana kita menghadapi dua pendapat yang ekstrim ini? Yang benar adalah semua yang terjadi seizin Allah. Baik buruk seizin Allah. Tidak ada perbuatan yang keinginan atau sesuatu yang kita tidak ingini terjadi kalau tidak diizinkan Allah. Contohnya musibah. Siapa sih yang mau musibah itu? Nggak mau kan? Nah, tapi kalau itu terjadi itu seizin Allah. Cuma izin Allah dibagi dua. Ada yang diridhoi, ada yang tidak. Kalau yang cocok dengan keinginan Allah berarti itu diridhoi. Radhiyallahu anhum. Yang tidak sesuai Allah tidak ridhoi, tapi diizinkan. Tanpa izin Allah, makanya itu ada ibarat-ibarat sihir, ya, petaka, ain yang dipanahkan oleh seseorang itu tidak akan mengena kalau tidak Allah izinkan. Ya, jadi itu semua seizin Allah. Cuma itu diridhoi atau tidak. Qala Ibnu Asyur, hadhil jumlah tadhilul kisah wal masal. Kata Ibnu Asyur, pernyataan Allah mayahdillah fahuwal muhtadi wa mayutlil dan seterusnya itu bagian yang tidak terpisahkan dari yang kemarin, nggak bisa dipotong gitu ya. Wa ma uqiba bihi min wasfi halil musyrikin, yaitu tentang sikap orang musyrik. Fa inna hadhil jumlah tahassala dzalika kullu, karena jumlah ini ada setelah itu. Wa tajri majral masal, dan ini merupakan perumpamaan. Wa dzalika ala anwa'i tadil, dan ini merupakan lampiran ya. Tadil itu yang lampiran yang paling tinggi. Wa fiha tanwihun bi sya'nil muhtadin wa talqinil muslimin litawajjuh ila Allah, dan ini apresiasi untuk orang yang mendapat hidayah dan mengajarkan talqin untuk kaum muslimin agar tawajuh menghadap Allah. Bitalabil hidayati minhu, dengan mengharap hidayah padanya. Wal ismah min mazalikid dhalal. Artinya falladzi lam yahtadu ilal haq ba'da an ja'ahum dalat haluhum ala anna Allah ghadiba alaihim faharramahumut taufiq. Artinya kalau upaya-upaya dilakukan untuk menyadarkan seseorang tidak juga sadar,
berarti Allah menghendaki dia sesat. Jadi upaya-upaya sudah dilakukan, suruh begini, suruh bener nggak mau, ya tetap aja nggak mau. Berarti memang Allah sudah menghendaki seperti itu. Ya sama dengan kita, upaya-upaya kepengen jadi orang kaya sudah dilakukan maksimal, begini sudah, begitu sudah, mentok terus. Berarti Allah tidak mengharapkan Anda orang kaya. Mungkin dengan tidak dijadikan kaya, ya ada hikmah lain gitu, ya dijadikan orang biasa saja, gitu kan? Nah, dengan keyakinan seperti ini, umat Islam terhindar dari frustasi. Ya, sebab seorang pelajar yang rajin luar biasa, dia berupaya membangun prestasi akademik sedemikian tinggi, setelah lulus susah kerja, ngelamar di sini ketolak, di situ ditolak, sini ditolak, lalu dia bebanting kalau bahasa sini, buat apa saya kuliah begini, prestasi tinggi. Nah itu berarti kehendak Allah. Kita harus cari cara lain. Nggak taunya dia berwira swasta malah sukses. Itu yang dia nggak tahu. Dia nggak pernah tahu ya takdir Allah itu. Jadi Allah membagi kita takdirnya masing-masing. Qala Muhammad Rashid Ridha. Berkata Muhammad Rashid Ridha, sebab kalau gini nih, kalau takdir itu dikuasai manusia, ya pasti ya apa yang kita inginkan tercapai. Apa yang saudara inginkan terhadap nasib anak-anak. Saya kepengen dia menjadi dokter, nggak berhasil. Saya kepengen dia jadi ustadz. Ustadz kepengen anaknya jadi ustadz. Nggak selalu berhasil. Tanyalah. Kalau memang takdir itu di tangan dia, pasti kan berhasil. Ya, tapi ternyata nggak begitu. Kepengen pinter malah bodoh. Ada juga orang tua yang nggak begitu peduli pada anaknya. Anaknya pinter. Kata Muhammad Rashid Ridha, ini adalah mahasil badi ihtibak wa huwa hadful fawz wal falah min jumlatil ulalil ilmi min itnyanil naziri wa huwa khusran fil jumlati tsaniyah. Ini dari sisi bahasa ya. Kata Muhammad Rashid Ridha, yang disebut adalah rugi. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia orang yang rugi. Berarti orang yang dapat petunjuk beruntung, tapi nggak disebut di sini. Jadi secara otomatis ya. Hadis-hadis berkaitan dengan hidayah. Dari Abdullah, dari Nabi, qala 'allama khutbatal hajat. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dari Abdullah, dari Nabi mengajarkan kami khutbatul hajat. Nabi mengajarkan kepada kami teks memulai ucapan, yaitu dengan alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Karena ada kata-kata mayyadihillah, barang siapa yang Allah berhidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan membaca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina, ini cara-cara untuk khutbah ya. Pertama adalah surat An-Nisa ayat 1. Surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya, dan surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dari Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah yaqul innallaha khalaqa khalqa fi zulmah. Ada hadis lagi dari Abdullah bin Amr bin As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencipta ciptaannya.
Sesungguhnya Allah mencipta makhluknya kemudian dalam kegelapan. Allah mencipta makhluknya dalam kegelapan. Ya, setelah dicipta, ditaruh di tempat kegelapan, gelap, di tempat gelap. Summa alqa alaihi nurah. Kemudian Allah memberi cahaya. Faman asabahu min dzalika nur yauma idzin syai'un ihtada. Barang siapa yang kena cahaya, jadi Allah memberikan cahaya, ya, makhluk yang gelap tadi diberi cahaya ruangannya itu. Yang kena cahaya dialah yang mendapat petunjuk. Waman akhta'u dhalla, yang enggak kena cahaya tetap sesat. Falidzalika aqul, karena itu aku ingin katakan, sabda Rasulullah, jaffal qalam ala ilmillah. Kolam pena sudah kering di atas ilmunya Allah. Arti pena kering itu waktunya sudah lama. Ya, pena bisa kering itu kan karena ada waktu. Maksudnya takdir Allah bakal begini begitu itu sudah di atas ilmunya Allah. Pengetahuan Allah itu luas, jadi Allah tahu persis siapa yang akan ke surga, siapa yang ke neraka. Allah sudah tahu dari sisi ilmunya. Tapi ini persoalannya, Allah turut campur enggak? Kan? Intervensi tidak? Setelah Allah tahu ini bakal ke neraka, ini bakal ke neraka, surga. Turut campur enggak? Nah, menurut ulama iya. Turut campur. Nah, buktinya ada doa. Doa itu kan sebetulnya bentuk protes, saudara. Kalau saudara ingat baik-baik, doa saudara itu bentuk protes saudara sebenarnya. Ya Allah, saya menghadapi kesulitan. Kan protes tuh. Susah banget sih nih. Tolong sih dilonggarin. Kan begitu. Benar nggak? Kalau takdir itu sudah berlaku, nggak bisa berubah, terus buat apa saudara berdoa? Nggak ada perubahan. Wah, sing wingi-wingi kita berdoa lah ke robah. Jadi yang bisa merubah itu menurut ajaran Islam 3. Merubah keadaan. Apakah berarti aktivitas kita Allah sudah mengizinkan? Jadi Allah sendiri membuat hukum bisa berubah gitu dengan 3. 1 dengan doa, yang kedua dengan silaturahmi. Ya, tapi bukan silaturahmi seperti yang kita yakini silaturahmi kita. Nanti saya sampaikan. Yang ketiga dengan sedekah. Silaturahmi itu menyambung yang putus. Siapa teman, siapa saudara yang tidak baik sama saudara, saudara sambung. Benci sama saudara, assalamualaikum. Orang itu kan senep. Gue malas ngelihat muka lu. Kita datang pada dia, bukan kepentingan dia, bukan kepentingan kita, supaya Allah merubah. Ada sesuatu yang kita ingin. Ya kan? Kita menginginkan sesuatu supaya terkabul, Allah memberi syarat, Anda harus menyambung yang putus. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Yang namanya orang menyambung itu bukan membalas kunjungan, bukan. Bukan membalas. Yang namanya membalas begini, dia baik sama saya baik sama dia. Itu membalas namanya. Ya kan? Dia sering datang, saya datengin. Itu membalas. Tapi yang namanya silah ini menyambung yang putus. Kan namanya nyambung. Nyambung kan tadinya putus. Nah itu yang berat. Jadi menyambung yang putus, kamu baik pada dia, dia jelek pada kamu. Kamu senantiasa berprasangka baik, dia buruk sangka pada kamu. Itu yang namanya silaturahmi. Nah ini menjadi syarat perubahan. Tuh, kan berat tuh, ya kan? Jadi kalau membalas mah siapa juga mau itu. Dia baik, kita baik. Hal jazaul ihsan illa bil ihsan, ya kan? Bukan itu. Nah ini syarat-syaratnya semuanya ada perjuangan, ada pengorbanan, doa terus, ya. Kita doa 10,
Berapa yang dikabuli oleh Allah, mau-mau Allah. Allah nggak bisa diatur. Boleh jadi ditolak seluruhnya. Tapi Allah beli pahala. Jadi artinya doa itu nggak ada matinya. Tetap ada keuntungannya. Walaupun ditolak seluruhnya, tetap Allah memberikan pahala. Karena ada aktivitas. Yang kedua, dikabulkan seluruhnya. Wah, itu yang enak tuh, nyaman. Minta 10 kasih 10. Yang ketiga, dikabulkan sebahagian. Mana yang dikabulkan? Ya mau-mau Allah. Karena Allah yang tahu persis mana yang cocok buat saudara. Ya, jadi kita nggak bisa ngatur Allah. Hadis ini disampaikan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim. Kata di sini, hadzal madhab wa qalbu abwabil qadar wa masailihi. Ini adalah pendapat yang menolak secara ekstrim pendapat Qadariyah. Kan tadi Qadariyah mengatakan semua di tangan kita. Mau baik mau buruk tangan kita. Mau untung mau rugi kita. Tapi ya saudara kan sudah pengalaman hidup saudara. Sudah lewat 50 kan. Ya saudara ngamatin sendiri. Apakah keinginan saudara semuanya terkabul? Satu, Anda jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Yang kedua, apakah semua yang Anda benci nggak ada, yang Anda nggak pengen, nggak ada semua. Yang saya mau ada semua. Apa begitu? Ternyata jawabannya pasti tidak semua. Kadang ada yang kita inginkan nggak terkabul, tapi kadang-kadang nggak diinginkan malah ada. Ya kan? Apa yang kita tidak inginkan malah ada. Yang kita usahakan nggak berhasil. Inilah misteri yang kita tidak pernah tahu. Masuk dalam kategori gaib. Maka karena saking gaibnya itu, orang-orang lain itu menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Contohnya ngedukun. Itu saking nggak masuk akal itu. Waduh kok kenapa ya susah? Ini nggak ada. Akal tidak main, dukun bertindak. Karena goiro makul, nggak masuk akal. Maka itu namanya hoki. Kalau dalam bahasa Cina itu namanya hoki. Maka itu orang mereka itu dilarikan dalam bentuk patung kucing tuh. Patung kucing di kasirnya manggil-manggil begitu. Pernah lihat nggak? Patung kucingnya boneka tuh manggil. Itu maksudnya manggil-manggil customer itu. Ayo. Itu saking nggak masuk akal ini. Kalau kita tahu gemblung apa itu. Ya kan? Lalu mereka pakai sesajian di balik pintu digandulian kantong-kantong isi jimat. Itu saking nggak masuk akal. Karena banyak hal-hal yang misterius ya di luar kemampuan kita. Kita kepengen malah nggak terwujud. Yang kita nggak kepengen ini malah ada. Nah itulah, begitulah hidup. Nah maka hal-hal seperti ini kita serahkan pada Allah. Sebagai umat beriman, ya Allah, ini menimbulkan sikap, Anda bisa ngaji, contohnya ini yang paling gampang. Sudah berapa banyak orang tumbang sini. Ya kan? Tumbang. Padahal boleh jadi di rumahnya nganggur. Dia tahu ngaji itu benar. Dia nggak tahu senep sama saya itu gimana. Saya kan bukan malaikat, tetap aja banyak kekurangan. Itu loss lah. Tapi keberadaan saudara di masjid itu berpahala. Anda bisa isi dengan baca Quran. Kalau senep dengar saya. Nanti kalau sudah duha, sholat di sini. Kan ini masjid kita ini. Masjid Anda dan masjid saya. Masjid bersama. Walaupun namanya sama dengan saya. Tapi nggak usah iri. Ya kan? Nggak usah iri. Karena yang namain bukan saya. Kebetulan sama. Kan? Bukan masjid saya, ini masjid bersama. Ramaikan bersama. Nah, Anda bisa bertahan duduk begini ini
Bukan Anda saja, saya juga sama bisa bertahan. Semangat. Ini katanya keinginan Allah. Tanpa keinginan Allah, Allah nggak akan bertahan. Kayaknya berat banget, pantat kayaknya. Apa ya benar ya saudara menyelidiki sendiri? Nanti hasil selidikannya kasih tahu saya. Pantatnya kayak berat banget. Ya, nah ini saya ingin Anda itu fair. Artinya jujur lah menilai. Semua penceramah itu adalah manusia biasa. Ada kekurangan. Saya bukan nabi. Kalau nabi mah sabdanya itu wahyu, ya kan? Saya bukan wahyu, tapi saya menyampaikan wahyu. Ini kakak-kakak saya yang nyampe. Senior. Ya, kalau memang nggak cocok kita ganti bukunya. Anda punya buku bawa sini. Selidiki dulu nih, pinter nggak ini orang? Ini semuanya ada 44 jilid, saudara. Ini baru jilid keberapa nih? Sekedar saudara tahu, ini baru jilid ke-11. Masih ada 33 lagi. Kelenger. Satu buku aja lama, ini dari pertama digelar nih, baru nyampe segini. Tapi kan sudah ada yang tamat. Ya kan? Dikit-dikit, geremet-geremet, asal selamat. Insya Allah. Isinya ini adalah pendapat-pendapat hasil filter saya. Saya filter, wow bukunya bagus. Nggak gampang loh saudara. Untuk mendapatkan buku bagus. Kadang dibeli, wah jelek taro. Baca lagi, wah jelek taro. Wah ini bagus. Ini siapa yang silahkan ngeritik buku ini? Ini adalah tafsir yang menurut saya paling pol. Nanti mungkin untuk ngisi hari Senin, setelah wawasan Nusantara habis, sebentar lagi, akan saya isi kitab Riyadhus Shalihin. Tambahannya, sebab di situ ada tulisan Riyadhus Shalihin, nggak ada yang ngajar. Yang ngajar Baihaqi. Udah nggak datang lagi. Karena di situ Anda lihat, kitab Riyadhus Shalihin, nggak diganti-ganti. Mungkin ini juga kehendak Allah mengingatkan kita, tolong dibaca Riyadhus Shalihin. Orang yang nggak ada ganti saudara. Mungkin begitu. Nanti saya akan keluarkan kitab Riyadhus Shalihin paling banyak, paling lengkap, terdiri dari 22 juz. Namanya Kunuz. Ya, itu dikeroyok oleh kurang lebih 100 ahli dari berbagai bidang. Jadi Riyadhus Shalihin disarah ya merupakan apa tuh kolaborasi dari 100 sarjana di bidang tafsir, di bidang psikologi. Jadi dikeroyok. Ya, maksudnya tim lah. Penulisnya itu tim, bukan sendiri. Kalau ini sendiri. Kita lanjutkan. Jadi menurut ini kembali kita sampaikan ya. Kata ini nih, kata Ibnul Qayyim, hidayah itu ada 4. Hidayah ada 4. Pertama, hidayah yang Allah berikan supaya manusia bisa hidup. Inilah yang dikenal dengan insting dan akal. Contohnya, siapa yang menggerakkan saudara untuk mengambil air, minum? Siapa? Rasa haus bukan? Rasa haus kan? Itu hidayah. Hidayah Allah. Yang memasukkan ke tubuh Anda, di otak Anda, haus, minum. Ya kan? Tapi ada yang udah dol. Karena faktor umur kan. Sehingga kita ketika pindah ke Mekah, waktu di sana, kita merasa seperti di Indonesia. Minumnya kalau haus saja. Ya dehidrasi lah di sana cuacanya beda. Di sana mah kerasa haus, gak haus, harus screening sejam sekali, minimal minum. Ya yang sudah di sana tahulah. Kalau Anda bertahan ke Indonesia, seperti Indonesia, haus baru minum, wah udah telat. Tahu-tahu tenggorokan sakit aja. Itu namanya insting. Siapa yang menentukan Anda memilih daging? Ketika Anda makan, ada daging, ada tempe, ada sayur-sayur. Anda kok serok,
ambil daging. Ini siapa? Mata. Mata. Ya kan? Ini kan hidayah ini. Tapi hidayah untuk hidup, bertahan. Tubuh kita ini kan perlu asupan. Ini hidayah dari Allah, tapi dalam bentuk yang paling ringan. Tuh. Hidayah dan akal, kayaknya enak. Nah, begitu kan? Tapi kalau orangnya ilmunya tinggi akan mendahulukan ilmu nutrisi. Enak sih enak, penyakit ini mah. Gitu kan. Enak sih enak. Wah, nggak boleh saya. Kan ilmu itu kan, walaupun enak nggak mau dijamah. Itu. Yang kedua, hidayah Allah itu adalah wahyu. Berupa wahyu. Kenapa Allah menurunkan wahyu? Karena Allah tahu persis keterbatasan akal kita. Ya, contohnya di kanan kiri kita ada malaikat. Apa saudara tahu dengan ilmu? Nggak mungkin tahu. Dengan akal nggak bisa. Wahyu. Nanti setelah kita wafat akan masuk kubur, akan ada malaikat mungkar dan nakir. Dari mana saudara bisa tahu? Tanpa wahyu maksudnya. Apalagi urusan-urusan akhirat. Ya. Kalau kita tidak diberi wahyu, mana tahu. Terutama juga tentang Tuhan itu sendiri. Kita yakin ada keteraturan. Begitu rapi yang kita lihat peredaran semua. Berjalan dengan rapi di dunia ini. Kok bisa pas begini, pas begini. Semuanya cocok. Pasti ada yang ngatur. Ketika kita sadar ada yang ngatur, dialah Tuhan. Anda menyebut apa, Anda tidak akan tahu. Orang Cina mengatakan yin dan yang. Mengatakan Tuhannya itu yin dan yang. Itu lambangnya begitu. Anda kalau tanpa wahyu tidak akan bisa menyebut Allah. Siapa Tuhan itu? Sang Hyang Widi, gitu kan, kalau dia Hindu. Ya kan? Tapi yang jelas itu orang kenal itu Tuhan. Cuma cara kita ke sana, saya harus bagaimana? Anda nggak bisa. Tanpa wahyu nggak tahu. Maka ada yang begini. Orang Hindu kan begitu. Orang Kristen begitu. Begini. Makanya kita dilarang begini kan. Ketika kita kan dilarang begini kan. Ini. Kita ini dilarang, saudara. Kalau mau sholat begini. Karena takutnya niru-niru orang Nasrani. Di gereja kan begitu. Kalau orang di gereja diam aja begini. Mendengarkan pidato pendeta tuh pada begini. Nanti sesekali berdiri, duduk lagi. Berdiri, duduk lagi. Orang Kristen. Nah, orang Hindu ya begitu. Orang Islam mendapat wahyu dari Allah lewat Nabi Muhammad, yaitu Isra Mi'raj. Oh, itu semua yang kita lakukan ini adalah gerak malaikat. Cuma malaikat tidak komplit. Ada yang sujud terus, ada yang duduk, ada yang rukuk terus, ada yang berdiri terus. Nah, kita dicampur, kombinasi. Jadi gerak sholat kita ini adalah diambil dari gerak malaikat. Ada malaikat sujud terus dan begitu seterusnya. Nah, ini berdasarkan wahyu. Wahyu sudah ada. Hadis sudah ada. Tapi keinginan untuk menjalankan, mengamalkan isinya, lah inilah hidayah yang ketiga. Ya, jadi pertama adalah insting dan akal, yang kedua wahyu. Wahyu kan sudah turun kan, sudah lengkap kan? Ada dalam mushaf, bisa dipelajari dari YouTube, ceramah-ceramah, tapi keinginan untuk mengamalkan itu adalah hidayah berikutnya. Nah, keinginan untuk mengamalkan ini namanya hidayatut taufiq. Setelah Anda baca, timbul keinginan, begini nggak taunya. Nah, terus kita amalkan. Ini hidayah taufik. Jadi jangan Anda kira orang kafir nggak tahu kebenaran Islam. Bagi yang rajin baca ya, pelajar-pelajar itu tahu.
Makanya saudara, di Indonesia banyak orang kafir masuk Islam karena negeri. Karena sekolah negeri menerapkan pelajaran agama Islam. Sekolah negeri kan agamanya Islam. Kalau ada pelajarnya bukan muslim, tetap aja dia belajar Islam. Karena mereka kan minoritas. Jadi sekolah menerapkan jumlah siswa harus 10 orang apa gitu. Baru mendatangkan ahli agama. Kalau mereka cuma 5, maka mau tidak mau mereka mengikuti pelajaran Islam walaupun bukan Islam. Nah, orang-orang yang mengikuti pelajaran Islam ini banyak yang masuk Islam. Makanya mereka iri, lalu pelajaran agama ditiadakan. Itu sebabnya. Pelajaran agama tidak boleh ada lagi karena kita diuntungkan. Jadi karena mereka mengikuti, oh Islam itu ternyata bagus. Mereka taunya Islam itu jelek. Setelah mendapat pelajarannya, begitu luas ya Islam. Masuk Islam dia. Nah ini otomatis ya ada misi tersembunyi. Nah, kata mereka. Sehingga mereka tidak mau. Terus ada kemudahan-kemudahan diprotes juga oleh mereka. Bagi yang hafal Quran, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Enak aja katanya. Ini kan namanya memanjakan. Urusan agama nggak boleh campur dengan ilmu umum katanya. Kan dulu perguruan tinggi kan banyak tuh. Yang tahfidz, hafal 30 juz, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes kan dulu. Sekarang saudara lihat, nggak ada. Itu kepintaran mereka. Jadi mereka, orang seperti kita harus jadi menteri agama, menteri pendidikan, harus orang yang bertakwa. Lah menteri agama kemarin tergopoh-gopoh karena ada wine dan minuman keras, sertifikatnya halal. Ini tidak pernah terjadi sepanjang kebolehan menerbitkan sertifikat di tangan MUI. Kan diganti sekarang, diambil alih di tangan Kementerian Agama. Gambarnya diganti dengan wayang tuh. Kalau dulu kan tulisannya halal, ya kan? Sekarang diganti dengan wayang. Iya kayak apa tuh? Tulisannya memang halal sih, cuma dipakaian. Nah, sejak dipegang itu sekarang kecolongan. Setelah kecolongan, dia tergopoh-gopoh seakan-akan nggak tahu apa-apa. Oh ya nanti saya tinjau lagi. Kok bisa wine itu sertifikasi halal? Dari mana? Itu kan bertentangan. Sama aja dengan babi halal gitu. Saya pernah datang di Semarang, sebuah restoran. Gelagatnya ini jualan babi. Tapi kata teman-teman saya yang touring, enggak ini halal ini. Saya nggak percaya begitu saja. Saya turun, saya datang. Maaf Bu, saya Muslim. Saya tidak boleh makan yang haram. Termasuk di dalamnya itu babi. Apakah ada masakan babi di sini? Oh ya ada, cuman sih halal katanya. Gak ngerti, berarti dia gak ngerti. Ada sih campurannya, cuma ya halal katanya. Halal sih. Ini yang goblok siapa? Nah ini kayaknya begini nih pegawai-pegawai kita ini. Jadi dianggap halal itu bukan nyolong kali ya. Mungkin menurut dia gitu. Halal sih. Dapat beli ini. Saya udah jelaskan saya ini Muslim. Lalu saya jelaskan, Bu itu namanya haram. Ibu ngomong-ngomong halal, dari mana halal? Oh ya kalau Bapak nggak berminat nggak apa-apa. Tapi ini halal. Masih ngomong begitu, halal. Tuh, jadi hati-hati saudara, jangan. Saya begitu, daripada ragu kita angguran nanya. Walaupun dia kadang-kadang jawabnya marah. Tuh, justru di negara-negara kafir, saya pengen cek tuh. Di negara kafir, Singapura. Orangnya berjilbab. Saya pengen tahu responnya bagaimana. Bu,
Halalkah? Dia diem. Dia nggak jawab. Dia ambil laci, kasih sertifikat. Oh, nggak marah dia. Itu orang yang pergaulannya luas. Kasih sertifikat. Halal. Senang dia. Jadi nggak marah. Halal. Saya pakai apa ini? Nggak begitu. Ya kan? Nah ini saudara, itu hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat adalah hidayah Allah nanti di akhirat, yaitu mengarahkan orang untuk masuk ke surga atau masuk ke neraka. Soal adanya regulasi, hisab, mizan, itu aturan baku. Aturan baku yang Allah tidak intervensi. Kalau Allah tidak intervensi, berlaku umum. Diperiksa dulu, ditimbang dulu. Tapi kalau Allah intervensi, segalanya bisa berubah. Contohnya mudah-mudahan. Pak Bambang, langsung aja. Bisa begitu tuh. Pak Mul suka hadir ya. Sana langsung. Udah nggak usah dia mah. Bisa begitu. Ini kan petugas-petugas yang Allah tempatkan. Ya, malaikat kan tidak bisa menolak kan? Mereka itu tetap pada standar. Ya. SOP-nya begitu, diperiksa dulu. Punya apa? Punya apa? Semakin banyak punya, semakin lama kan? Mobil 3, wah banyak. Orang miskin mobil nggak punya. Boro-boro mobil, sepeda aja nggak, wah, lolos. Ya kan? Apa nggak punya, apa nggak punya, udah sana aja. Nggak bisa ditanya lagi nih mah. Kalau ini punya banyak, punya diperiksa satu-satu, lama. Itu berdasarkan SOP. Tapi kalau Allah intervensi, beda lagi. Segalanya tidak bisa nggak berlaku. Udah nggak usah dia mah, langsung. Bisa begitu. Sama kalau kita ketemu teman, ya kan? Di sebuah acara kita ketemu teman, kamu sana aja bapak mah langsung. Udah nggak usah dia mah, gitu kan. Kita masuk kapal, punya tetangga pekerja kapal, orang diperiksa langsung aja, ditarik sama dia, masuk nggak pakai tiket, bisa begitu. Itu contoh-contoh kalau Allah intervensi. Ya mudah-mudahan begitu ya. Sebaliknya boleh jadi malah yang sesuai dengan SOP salah. Dipercepat. Karena ini malaikat taunya begitu. Wah ini mah berat ini. Jangan, tahan dulu. Nah, bisa begitu. Kalau lagi nggak beruntung, bisa ditahan dulu. Ini mah perkaranya berat ini. Nah kita berharap semoga Allah memperlakukan kita dengan kasih sayang. Jangan dengan keadilannya. Kalau sudah kasih sayang, saudara sayang cucu, ya kan? Ditempeleng, pok. Marah nggak? Saudara ketawa malah. Ya. Saudara kan sayang cucu nih. Puk aja begitu. Marah nggak? Ditengulin begitu. Kalau sama orang lain kan marah. Sama cucu sendiri. Nggak marah. Itu karena kita menghadapi dengan kasih sayang. Itulah kasih sayang. Nah kita berharap Allah juga begitu pada kita. Kalau dosa dan kesalahan udah nggak ketulungan banyaknya. Kalau mau ngitung mah, nggak kehitung. Kebaikan dibandingkan dengan kesalahan udah nggak ketutup. Maka yang kita harap adalah kasih sayang Allah. Ya kamu memang orang baik, sana langsung. Nah gitu tuh maunya. Maunya begitu. Maka kita perlu saksi, saudara, perlu saksi. Kalau Allah ingin tahu, memang kamu orang baik, Pak Mul, memang Pak Mul orang baik, ya pasti kita kan menilai kita orang baik lah. Sepertinya saya orang baik. Kalau ditanya begitu tuh, Pak Mul ditanya tentang Pak Mul sendiri. Pak Mul orang baik. Iyalah. Kan Allah minta bukti. Ada buktinya. Lu tanya aja teman-teman. Makanya kita sepakatan nanti kalau ditanya baik.
Kita kesepakatan nanti kalau di akhirat, Pak Bambang orang baik-baik, Mas Arif Hidayat itu baik, gitu saling ngomong baik. Itulah yang nanti ditanya, atashhaduna ala hadzal mayit khair, itu maksudnya. Bukan di dunia, tapi sekarang kan di dramatisir di dunia. Ya kan? Ada jenazah. Bagaimana menurut Anda jenazah? Khair. Suka dengar nggak? Nah, itu nanti di akhirat. Yang benar tuh di akhirat. Gimana menurut Anda orang ini? Baik, itu akan menjadi poin. Allah juga tahu, nggak perlu nanya juga tahu. Tapi ini menjadi poin supaya orang melihat, oh adil, pantesan, banyak saksinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah. Baiknya jawab nggak usah. Hah? Ditanya apa itu atas keluarga hadam. Kalau biasanya diam aja, soalnya Diam. Iya diam. Itu bukan aturan. Maksudnya nanti di akhirat. Kalau di akhirat yang kenceng. Syarif Hidayat itu lo baik, kenceng. Yang semangat nanti di akhirat, jangan di sini. Sebab itu ada dalam surat Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Pada hari itu bumi akan bercerita. Makanya saudara kan tahu kan, kita sholat sunnah kan suruh berpindah-pindah kan, sana. Jadi jangan diblokir satu tempat situ-situ aja. Kadang Anda di sana. Ya putar-putar aja sih. Nah, tempat-tempat yang saudara dudukin ini kelak akan bercerita tentang saudara. Ada petilasannya, itu singkatnya. Tuh. Jangan di situ-situ aja. Bukan saya nggak mau, bukan. Pindah-pindah. Nah ini petilasan kita ini yang pernah diduduk ini akan bercerita. Itu surat Zalzalah. Pada hari itu bumi akan bercerita apa yang dilakukan di atas. Ini merekam. Tuh. Bumi akan cerita. Termasuk saudara. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Saudara akan menjadi saksi. Termasuk terhadap teman sendiri. Bagaimana saudara melihat orang ini? Baik Pak. Kalau malaikat baik Pak. Oh ya, Allah juga menyaksikan. Gimana? Kalau jumlah yang ngomong baik itu banyak, ini menjadi pertimbangan. Tambah nilai itu. Termasuk Quran. Tolong jangan di situ, karena dia sering baca saya. Quran pun protes. Allah membiarkan itu semua supaya orang melihat adil. Oh iya, pantesan. Tanpa itu pun Allah bisa langsung cemplungin. Udah sana, udah nggak usah sana. Bisa. Iya, tendang masuk surga. Tendang masuk neraka, naudzubillah. Bisa saja. Kita lanjut. Sekarang masih sudah ke cara sholat ya. Tentang peralihan kiblat sudah, bahwa umat Islam pernah berkiblat ke Palestina selama 16 bulan. Ya, lalu dialihkan. Sehingga tempat kenangan perubahan kiblat itu dikenal dengan Masjid Kiblatain. Anda berkunjung kan? Pernah kan berkunjung kan? Masjid Kiblatain di Madinah itu. Arti Kiblatain 2 kiblat. Ya, kiblat pertama di belakang Anda. Kiblat yang baru yang sekarang jadikan imam itu karena kiblatnya pasan. Balik kanan persis. Itu namanya Kiblatain. Bab wujub istiqbal kiblah, wajib menghadap kiblat. An Abi Hurairah ta'ana rajulan dakhala masjid fasalla, tsumma ja'a fasallama 'ala nabi fadzakal hadits. Wa qala faqala rasul idza qumta ila shalah fa asbil wudu'a tsumma istaqbil kiblah fakabbir. Suatu saat ada seseorang masuk masjid ya, lalu dia salam, masuk masjid dia sholat, kemudian dia salam pada Nabi. Setelah selesai, Nabi bicara. Nabi menegur dia, kalau kamu mau sholat, ya, sempurnakan wudumu, kemudian hadapkan wajahmu ke kiblat. Kayaknya orang ini salah kiblatnya. Ya, jadi Rasulullah mengarahkan, kamu cari kiblat dulu baru takbir, jangan sembarangan ngadep.
cari tahu dulu kiblatnya. Nah, kiblat kita Indonesia ini dari titik barat, kalau saudara tahu barat lewat kompas, itu geser ke utara 25 derajat. Kalau penuh kan 90. Ya, dari barat, contohnya barat, utara penuh 90 kan. Nah, kita miringnya 25. Ya, 25. Anda kira-kira, pokoknya ini barat nih. Kan kompas begitu kan? 4 kan? 4. Kalau itu utara, ini barat. Ini penuh ini 90 ke sana. Ini 25. Nah, itu kiblat kita. Ya, kalau Anda persis, ini bukan ke Mekah ini, ke India. Saya lupa nama negaranya. Kalau persis ke barat. Nah, kebanyakan di banyak tempat itu ke barat persis. Kebanyakan. Contoh, Masjid Kesultanan Banten. Itu tidak menghadap kiblat. Maka saudara kalau masuk, digeser sama dia, dimiringin. Los kan sana. Masjid yang besar tuh masjid itu nggak menghadap kiblat. Masjid yang menghadap kiblat, Masjid Agung Cilegon menghadap kiblat. Cibeber, karena ulamanya itu ngerti kiblat. Anda tahu kan jalan yang ke atas kan? Kan naik tuh. Ya. Kalau saudara jalan ke atas, ini saudara sedang menghadap kiblat. Saking persisnya dia menghadap kiblat. Kan kita naik tuh, bawahnya jalan kereta kan? Naik ke atas tuh, yang bawahnya Sari Kuring. Nah, itu kalau saudara sedang berkendara dari Cilegon ke sini, Anda hentikan motor, itu ngadep kiblat. Sedang ngadep kiblat. Jadi karena dia memang sudah dibentuk ngadep kiblat dari dulu. Ya dulunya kan bukan kampung. Jadi karena dia ngerti kiblat, sampai pun jalannya ngadep kiblat. Coba kalau nggak percaya. Ya, kita ada di atas, berhenti sebentar, pakai kompas. Pasti miring 25. Yo. Nah, karena ini yang bangun nggak ngerti, ini melawan jalan, ya nggak terlalu sih, ya miring dikit aja. Tapi kan ada miring-miringnya. Ya kalau mau ngepas susah kan, kalau komplek kan. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari syubhat dan syahwat, dari musibah dan berbagai hal yang kita tidak kehendaki. Semoga Allah juga berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka dan menakdirkannya menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.